Ya, kehidupan manusia itu sangat dinamis. Dari semula orang mungkin kalau kita melihat dari Henry Royce ini yang awalnya berangkat dari keluarga miskin menjadi kaya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang dulunya kaya jatuh miskin. Seperti pria yang satu ini. Dia mula-mula menjadi seorang miliarder dadakan hingga berubah menjadi seorang tukang sampah. Nah, siapakah dia? Saya akan berbagi kepada Anda seputar kisah ini dan ya, tapi tunggu dulu. Jangan ujuk-ujuk ya. Ya begitulah namanya kehidupan. Selalu ada yang miracle seperti dikatakan oleh Sarah Brightman. Salah satu atau salah seorang pria yang dulunya jadi miliarder ini ternyata mendadak bisa berubah menjadi seorang tukang sampah. Nah, itulah cerita yang dialami oleh seseorang yang bernama Michael Carroll dari Inggris. Nah, Carroll awalnya adalah seorang pria biasa-biasa saja. Hanya saja pada tahun 2022 dia ini mendapatkan lotre senilai 9,7 juta, ini apa ini? Pound sterling ya. Atau senilai dengan 223 miliar rupiah. Dan saat itu, ya hadiah lotre itu mengubahnya menjadi seorang miliarder dadakan. Wah, kayak tahu bulat ya. Jadi digoreng dadakan gitu ya, 500-an. Sayang, uang sebesar itu, nah ini dia, kalau orang nggak bisa memegang amanah ya dalam mengatur atau mengelola keuangan. Nah, ketika dia mendapatkan uang segede itu pasti deh habis dengan cepat. Ya nggak sih? Coba deh kita amati diri kita sendiri aja deh. Ketika kita mendapatkan rezeki berlebih, berlimpah gitu. Katakanlah misalkan kita dapat nih bulan ini gajinya nambah gitu ya. Atau misalkan ada side job yang bikin kita itu banyak duit untuk bulan ini. Ternyata itu bukan tambahan juga, karena apa? Ludes dalam waktu hanya mungkin 2 hari, nggak ada seminggu deh kayaknya, ya nggak sih? Yuk yang biasa saya jawaban ya. Nah ini dia, dan ini yang dilakukan atau dialami oleh Carol. Uang sebesar 223 miliar rupiah itu dihambur-hamburkan hingga dirinya menjadi bangkrut dan menjadi tukang sampah. Nah gimana ceritanya? Ini nih ceritanya. Jadi ceritanya bermula pada tahun 2022 yang lalu. Saat itu Carol yang berprofesi sebagai pengemas biskuit mengikuti undian lotre. Tak disangka nasib baik mengikutinya. Lotre dengan nilai 223 miliar rupiah ini berhasil dimenangkan oleh Carol. Dan sejak itu hidupnya berubah total, drastis. Dari semula hanya karyawan biasa bergaji 3 juta rupiah per minggu, berubah menjadi seorang miliarder. Wah, siapa sih yang gak senang ketika itu? Nah, dalam luapan kesenangan itulah perubahan ini ternyata tidak dibarengi oleh sikap bijaksana dalam mengelola uang. Dia malah bingung mendapatkan uang sebanyak itu dan memilih menghambur-hamburkan uangnya. Memang dia ini tercatat juga mengalokasikan uang untuk berinvestasi ya. Dia tercatat berinvestasi di klub olahraga di Inggris sebesar 1,5 juta atau 1,5 juta pound sterling ya, bener ya kalau ini ya. Hanya saja alokasi investasi tersebut ini masih kalah dengan pengeluaran untuk menunjang gaya hidup konsumtifnya. Nah, seperti dikutip dari The Independent, tidak lama setelah mendapatkan durian runtuh itu, durian rontok gitu, Carol yang ketika itu masih berusia 19 tahun langsung mengalihkan mayoritas uangnya untuk kegiatan non produktif. Diketahui dia membelanjakan 1 juta lebih atau setara 20 miliar rupiah ya, hanya untuk membeli ini nih, barang yang luar biasa membuat semakin kita itu terlilit dengan banyak hal. Narkoba. Lalu membeli mobil mewah Rolls Royce. Nah, tadi udah kita singgung ya. Kalau yang punya Rolls Royce, pencipta Rolls Royce itu dari miskin ke kaya, ini dari kaya mendadak jadi miskin lagi nih. Gara-gara beli mobil Rolls Royce, Range Rover, kemudian BMW,
hingga Mercedes-Benz dengan nominal miliaran rupiah. Dan tidak hanya itu, dia juga mengaku menghabiskan uang hadiah sebesar 40 juta rupiah sehari untuk membeli rokok. Wow, 40 juta sehari beli rokok. Wah, itu rokok apa ya? Dan ini semua belum memperhitungkan gaya hidup mewah lainnya yang dia terapkan, seperti kerap mengadakan pesta super mewah, kemudian membeli barang-barang mewah, rumah mewah, membeli anjing mahal, sehingga sering juga menyewa. Nah, ini dah pekerja seks. Bahkan tidak jarang pula barang-barang tersebut dirusak tanpa alasan. Dia tercatat pernah mengendarai mobil mewah lalu menabrakkan diri ke rumah warga. Saking mungkin sudah ini ya. Wah, ini kayaknya masalah psikologi nih. Nah, gaya hidup ini membuatnya harus berurusan dengan hukum. Dan 2 tahun setelah menjadi miliarder dadakan, dalam berita BBC International, dia dilaporkan kecanduan kokain dan harus masuk penjara pula. Nah, selain itu pada tahun 2006 dia lagi-lagi masuk penjara karena sering mengadakan keributan dan mengganggu warga. Pada titik ini pula dikabarkan kekayaan dia ini merosot drastis. Dengan harga ratusan miliar, seharusnya Carroll ini bisa hidup tanpa harus bekerja. Sayangnya uang tersebut hanya bertahan 8 tahun. Tepat pada tahun 2010 dia mengaku harta dari lotre sudah habis ludes begitu saja akibat gaya hidup ugal-ugalan. Dia pun beralih jadi pemulung di Inggris untuk menutupi pengeluaran yang sehari-hari. Nah, hingga akhirnya kejayaan Carroll sebagai miliarder benar-benar sirna pada tahun 2013. Dan kala itu dia mengatakan dirinya bangkrut dan seluruh harta dan semua kekayaannya hilang. Dia pun tidak punya rumah dan hidup berkelana akhirnya. Nah, seperti dilaporkan dalam The Mirror, Carroll sejak tahun 2019 sudah pindah ke Scotland dan bekerja sebagai pembawa batu bata. Nah, kembali menjadi orang biasa-biasa saja sama sekali tidak membuatnya menyesal. Dan dia katakan, saya menjalani gaya hidup yang baik dan bebas sekarang. Saya lebih bahagia karena hidup saya kembali seperti semula. Nah, ini dia kata-kata bijak yang keren. Bahwa seseorang jangan bermimpi untuk menjadi orang kaya kalau kita belum siap menjadi kaya. Konsekuensi, risiko, dan segala sesuatunya. Dan jangan berharap untuk menjadi orang yang punya kehidupan mewah kalau kita ini benar-benar tidak disiapkan untuk seperti itu. Kenapa? Nah, pelajaran penting dari Carroll adalah ketika dia dalam hidup kemewahan, dia tidak siap menanggung risiko dan konsekuensinya. Sehingga akhirnya dia melakukan banyak hal yang kemudian keliru dan akhirnya ketika dia dikembalikan lagi pada kehidupan semula, dia merasa bersyukur. Ini dia. Yang terpenting adalah syukur, yang terpenting adalah bahagia. Karena seperti kata senior saya, bahagia itu akan membuat kita merasa, hidup kita merasa menjadi kaya. Bukan kekayaan yang membuat kita bahagia. Benar gak sih? Baik, masih akan saya tunggu ya atensi dari Anda. Di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Evangel Sevenfold yang diminta sama Habib, Dear God, untuk Anda, untuk Habib. Kita simak bareng yuk di sini, Dialog Kota Batik.